Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Haris Munandar, di channel Dosen Berhijrah. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan share sedikit tentang soal TIU yang tentunya akan selalu muncul, yaitu baris dan deret. Nah, jadi teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita latihan ya untuk contoh soal baris dan deret. Nah, nomor 1 teman-teman bisa lihat. Silakan dilihat dulu teman-teman, kira-kira ini deretnya seperti apa. Nah, caranya kira-kira bagaimana? Nah, cara paling mudah atau yang paling awal yang teman-teman harus lakukan dalam mengerjakan deret adalah dengan melakukan langsung dengan deret yang paling dekat. Nah, untuk 3 ke 8 ini kira-kira berapa? Ini ditambah 5 ya. Kemudian 8 ke 14 ini ditambah berapa? Ini ditambah 6. Kemudian 14 ke 21 ditambah berapa? 7. Ya. 21 ke 29 ini ditambah 8. Nah, insting teman-teman tentu sudah bisa tahu bahwa setelah 5, 6, 7, 8 tentu selanjutnya adalah menjumlahkan atau menambahkan masing-masing deret dengan peningkatan satu angka. Berarti di sini ditambah 10. Kemudian di sini tentu ditambah 11. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa 38 ditambah 38 ditambah 10 itu berapa? Ya, 48. Nah, caranya teman-teman lihat saya dulu yang mana di sini yang ada 48. Hanya B. Berarti jawabannya sudah pasti B. Jadi tidak usah lagi dihitung yang selanjutnya ya untuk menghemat waktu. Berarti jawabannya B. Karena teman-teman akan selalu berpacu dengan waktu. Artinya atau kira-kira perhitungan dari total keseluruhan soal itu kan berjumlah 100 nomor. Sementara waktu yang teman-teman butuhkan atau waktu yang disediakan itu hanya 90 menit. Artinya dalam menjawab soal total keseluruhan itu satu soal itu kurang dari 1 menit. Bisa ya teman-teman? Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Nah, teman-teman, ini sama juga yang tadi deret, hanya ini bukan angka, ini menggunakan huruf atau abjad ya. Caranya juga sama, teman-teman harus menggunakan insting kira-kira dari masing-masing deret ini itu melewati atau melompati berapa abjad. Nah, misalnya di sini F ke I. F ke I itu kan melewati huruf. Teman-teman silakan lihat dulu abjad atau berilustrasi abjadnya A, B, C, D, E, dan seterusnya. Setelah F itu ada G dan H, lalu I. Setelah I itu ada J dan K. Nah, setelah L ada yang dilewati adalah huruf M dan N. Nah, setelah lewati O, tentu di sini ada dulu anak tangga atau ada huruf abjad yang dilewati. Setelah O P, Q. Nah, setelah P, Q ini tentu jawabannya adalah R. Bisa ya, teman-teman? Sekira mudah juga. Ini hanya melempati atau deret sederhana yang melewati beberapa abjad. Bisa? Ya, jadi F ke I itu F, G, H, I. Setelah I, J, K, L. Setelah L, M, N, O. Dan setelah O, P, Q, lalu R. Bisa ya, teman-teman? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya untuk nomor 3. Nah, teman-teman bisa lihat kembali untuk soal nomor 3 ini deret angka. 99 ke 94. Lalu 94 ke 96. Teman-teman bisa lihat kira-kira ini deretnya lompat berapa anak tangga. Berapa kira-kira? Nah, untuk 99 ke 94 itu kan dikurang 5.
Kemudian 94 ke 96 itu berapa? Ditambah 2. Kemudian 96 ke 91 itu kembali dikurang 5. Nah, berarti sudah terbaca polanya ya. Dikurang 5 lalu ditambah 2. Ini ditambah 2. Ini kemudian 93 ke 88 itu juga dikurang 5 lalu ditambah 2. Ini tambah 2, berarti di sini setelah ditambah 2 kita akan mengurangi menjadi dikurang 5. 90 kurang 5 tentu jawabannya adalah 85. Ya, mudah ya? Ya, untuk soal yang seperti ini saya kira juga masih mudah, berarti teman-teman harus memperhatikan polanya. Bisa saja pola masing-masing deret yang ini ke sebelahnya itu tidak sama, artinya tidak mutlak, misalnya ditambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan seterusnya. Bisa saja mengalami perubahan pola. Contohnya seperti ini, misalnya dikurangi 5 dulu, lalu dijumlahkan. Kemudian dikurangi 5, lalu dijumlahkan 2 lagi, dan begitu seterusnya. Artinya teman-teman harus selalu menggunakan insting dalam memikirkan kira-kira pola apa yang tepat. Atau kira-kira bagaimana, apakah itu dijumlahkan atau dikurangi, bisa saja dikali, atau bisa saja juga dibagi. Bisa ya teman-teman, saya kira itu masih mudah. Kemudian selanjutnya, untuk nomor 4 kita kembali latihan di deret di deret huruf, jadi bukan lagi angka. Nah, teman-teman bisa lihat B, A, C, A, D, A. Nah, untuk soal yang seperti ini, apabila deretnya panjang, teman-teman jangan langsung down. Kan biasanya untuk teman-teman yang tidak terbiasa latihan, biasanya dalam melihat soal yang panjang, biasanya langsung down atau malas mengerjakan, akhirnya di skip. Padahal ini termasuk soal yang mudah, karena apabila teman-teman fokus, bisa lihat bahwa yang menjadi patokan dari deret ini adalah huruf A. Yang menjadi patokannya di sini adalah huruf A. Nah, huruf A yang menjadi patokan atau yang menjadi pembatas, karena pada dasarnya ini hanya deret angka yang berurut saja, B ke C, setelah itu C ke D, setelah D ke E ke F, ke G. Lalu tentu di sini ini menjadi H. Setelah H, yang mana kira-kira? Setelah H kembali lagi menggunakan pembatas, yaitu huruf A. Tapi teman-teman tadi setelah mendapatkan H langsung saja. Nah, yang di awalnya cuma H itu hanya opsi D. Berarti jawabannya sudah pasti D. Saya kira masih mudah ya, teman-teman. Oke, nah selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, teman-teman bisa lihat. Kita kembali latihan angka 3, kemudian min 1, 6, 2, 9, 5, 12. Nah, caranya teman-teman juga bisa melihat dulu deret di sebelahnya, tidak usah lompat dulu. Nah, kita lihat dulu deretnya. 3 ke min 1 itu berapa? 3 ke min 1 itu dikurang 4 ya. 3 kurang 4 kan min 1. Kemudian 1 ke 6 itu ditambah, min 1 ke 6 itu ditambah 7. Kemudian 6 ke 2 itu dikurang 4. 2 ke 9 itu ditambah 7 ya. Berarti sudah terbaca lagi polanya ya teman-teman. Ini dikurang 4 lalu ditambah 7. Ini kurang 4. Kemudian 5 tambah 7 berapa? 12. Ini tambah 7. Nah, setelah tambah teman-teman harus kembali mengurangi 4. 12 kurang 4 berapa? Berapa? 8. Berarti jawabannya adalah B. Ya, saya kira gampang untuk pola seperti ini. Bisa? Bisa ya? Mirip-mirip polanya semua. Oke, lanjut ya untuk nomor terakhir, nomor 6, teman-teman bisa lihat dulu soalnya. Nah, kira-kira kalau bentuknya seperti ini, kira-kira pola deretnya seperti apa? Silahkan diamati dulu. Ada yang tahu? Iya, jadi kalau untuk 1/2 itu kan sama dengan 1,5.
1,5 ke 3 itu 1,5 tambah berapa menjadi 3? 1,5 ditambah 1,5. Kemudian 3 tambah, ya bukan ya, berarti ini sepertinya jauh sekali deretnya. Kalau ditambah 1,5 ini sepertinya tidak mungkin. Nah, artinya kita harus mencoba pola deret yang berbeda. Nah, begitu juga pada saat teman-teman mendapatkan soal. Apabila bukan ditambah, dicoba lagi dengan pola berikutnya, apakah dikurangi, dikali, ataupun dibagi. Nah, kita lihat dulu untuk 1,5 ke 3 itu selain ditambahkan, itu juga bisa dikali 2. Ya, kita coba. Ini kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Nah, untuk pola yang terisi, ini juga 24 ke 48, itu juga dikali 2. Nah, artinya polanya sudah terjawab ya, masing-masing dikali 2. Nah, jika 3 dikali 2 berapa teman-teman? 6. Nah, yang mana jawabannya? Yang awalan 6 itu adalah bisa jadi C ataupun D. Nah, kemudian 6 dikalikan juga 2 ya. Semua pola itu dikali 2. Ini juga dikali 2. Ini juga dikali 2. 6 kali 2 berapa? 12. 12 kali 2 24, 24 kali 2 itu 48. Berarti jawabannya 6 dan 12. Berarti jawabannya adalah D. Mudah ya, teman-teman? Ya, saya kira cukup untuk pola deret pada video kali ini. Nanti kita lanjut pada video berikutnya. Oke, teman-teman, saya kira cukup. Teman-teman selamat berjuang. Semoga diberikan kelancaran. Untuk pola dan deret itu salah satu kuncinya adalah dengan perbanyak latihan. Dengan banyak latihan tentu teman-teman bisa lebih mengenali atau memprediksi, atau dengan latihan itu bisa memunculkan insting teman-teman atau intuisi teman-teman kira-kira bagaimana menentukan pola deret yang sesuai. Sekian dari saya, semoga semua yang menonton video ini diberikan kemudahan dan kelancaran menjadi ASN tahun ini. Terima kasih, jika bermanfaat silahkan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.